Banyak dari jawaban mereka itu bisa, yang mereka lontarkan itu bisa begitu random. Tiba-tiba orang pengen jadi ini. Ketika nanti saya tanya lagi, oh kenapa pengen jadi, pengen ambil jurusan ini? Sebenarnya aku juga yang pengen ini gitu. Jadi ada banyak pilihan-pilihan yang dilontarkan begitu random dan kadang tidak relate dengan diri mereka. Di situ saya sadar banyak dari mereka itu tidak tahu apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi mimpi mereka, apa yang mereka mau sebenarnya. Dan juga ada yang sudah ambil jurusan kuliah tapi gak yakin bener gak ya ini yang saya mau. Ada juga yang udah jalani setengah jalan tapi di tengah-tengah karena tekanan, karena banyaknya tugas, rasanya ini bukan yang aku mau deh, aku pindah jurusan aja. Ada yang sudah pindah tetap merasa ini gak cocok sama saya, mau pindah lagi. Ada juga yang sudah selesaikan tapi ketika mau kerja bingung mau kerja apa ya, padahal harusnya itu sesuatu yang mereka pikirkan sebelum mereka lulus, bahkan sebelum ambil jurusan itu. Nah, jadi di situ saya melihat akhirnya anak-anak muda itu dicap sebagai anak muda yang labil, yang galau, dan mudah give up. Di masa-masa itu saya mengerti itu akan jadi masa yang sulit buat anak muda karena sangat rentan dan sangat rawan untuk anak muda lost their track, Bapak Ibu. Jadi di masa-masa itu mereka sangat mudah untuk salah pilih jalan karena tekanan-tekanan dan kegalauan yang mereka hadapi itu. Apalagi masa muda anak-anak sekarang di masa-masa ini, mereka terekspos dengan sosial media, mereka terekspos dengan begitu banyak resource yang terbuka. Bahkan di kalangan muda kita bisa bilang, you can Google everything, gitu ya. Segala yang kita butuhkan jawaban itu ada di Google semua. Tapi pastinya Google itu gak selalu benar. Apakah pertanyaannya ya Bapak Ibu, apakah kita mau anak-anak muda kita itu belajar dan mendapat jawaban dari resource yang terbuka tanpa filter? Di situ saya mengerti anak muda itu perlu visi, Bapak Ibu. Karena struggle yang anak muda hadapi itu real banget. Senyata-nyatanya struggle yang orang tua hadapi, senyata itu juga bagi anak muda. Jadi yang anak muda hadapi itu susah bagi mereka. Saya pernah nangani seorang anak muda yang ngedrugs dan jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Apakah dia tahu itu salah? Dia tahu, Bapak Ibu. Apakah dia mau berubah? Dia pengen banget berubah. Tapi struggle yang dia hadapi itu begitu real bagi dia. Apalagi dia datang dari keluarga yang kurang kasih sayang. Nah, di situ saya mengerti kalau hidupnya akan lebih hancur lagi kalau nggak ada orang yang mau menerima dia, mau menemani dia, nggak ada orang yang mau barengin dia. Karena anak muda itu tidak hanya menghadapi kelabilan saja, tapi mereka bisa sampai kehilangan harapan untuk hidup mereka. Wow, tak pernah